Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, kita teruskan pelajaran ini di pagi hari ini. Kitab Mukhtarat, buku Al-Mukhtarat. Kemarin kita sudah sampai ke isim mufrad, isim mutsanna itu ya. Sekarang halaman 15 kalau nggak salah. Silakan dibuka halaman 15. Baik. Al-an sekarang masuk ke Al-Faslur Rabi'. Al-Faslur Rabi' itu pasal keempat ya. Pasal keempat. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim dilihat dari kejelasannya, atau isim ditinjau dari kejelasannya. Sini isim yang jelas, isim yang belum jelas, itu maknanya begitu ya. Jadi isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi dua. Ini yang sering kita katakan, ada isim nakirah gitu ya, ismun nakirah sama ismul ma'rifah, isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah ialah isim yang belum jelas bendanya. Maksudnya apa? Masih umum dia, belum ditentukan. Contohnya misalkan, contohnya adalah talibun. Ketika dikatakan talibun tidak pakai alif lam, itu dia masih umum. Jadi talib yang mana? Masih bingung ya. Masih belum jelas apakah talib yang ini misalkan atau yang itu atau yang lainnya. Ketika dikatakan talibun, ini berarti namanya nakirah. Jadi masih umum, belum jelas ya. Kemudian kitabun, kitab yang mana? Ini belum tahu kita kitab yang mana. Apakah yang di dekat sini atau mungkin yang di lemari-lemari lainnya. Ma'had, maktabah, aqlam, mudaris, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Jadi isim nakirah salah satunya adalah tidak menerima alif lam. Salah satunya tidak menerima alif lam. Nanti kita akan lihat isim-isim ma'rifah apa saja. Keluar dari itu berarti nakirah. Sekarang yang isim ma'rifah, isim ma'rifah artinya sudah jelas. Jadi sudah tentu yang itu bendanya. Isim ma'rifah, isim yang sudah jelas bendanya ini ya. Jadi sudah tertentu atau jelas. Contohnya misalkan at-talibu. Kalau dikatakan at-talibu, oh ini berarti sudah pasti nih. Talib yang ini gitu ya. Yang dimaksud itu siapa yang dibicarakannya atau tujuannya siapa. Sudah jelas talibnya yang itu. Alkitab juga sama. Jika Anda mengatakan misalkan Alkitab, berarti oh kitab yang ini itu yang dimaksud. Hindun misalkan nama orang ya. Kalau Hindun berarti oh Hindun ini nama orang. Zaid misalkan, Fatimah, Muhammad ya. Itu berarti oh Fatimah yang ini, Muhammad yang ini. Ini sudah jelas maksudnya. Baik, kita lihat tanda-tanda ma'rifah. Tanda-tanda ma'rifahnya selain tanda ma'rifah berarti nanti nakirah. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama adalah menerima alif lam. Ada alnya. Contohnya misalkan at-talib, al-kitab, al-ma'had, al-maktabah, al-aqlam, al-mudarris. Ini berarti sudah jelas, sudah tentu. Talibnya yang mana, bukunya yang mana, ma'hadnya yang mana, maktabahnya yang mana, itu sudah jelas gitu ya. Sudah yang dimaksud kita sudah paham. Yang kedua isim ma'rifah yaitu isim dhamir, kata ganti nama ya, kata ganti nama orang. Isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu ada dhamir zahir, nampak, jelas,
dan ada domir mustatir, tersimpan, ya, nggak kelihatan, itu mustatir maknanya. Yang domir dhahir kita lihat di bagian ini domir dhahir artinya domir yang nampak, yang jelas. Itu ada yang namanya munfasil dan ada yang namanya muttasil, gitu ya. Ada munfasil, ada muttasil. Munfasil itu apa? Munfasil artinya terpisah. Kalau muttasil artinya nyambung. Di domir munfasil itu hanya ada dua, yaitu domir rofa dan domir nasab. Nggak ada domir jer. Jadi di domir munfasil itu dia kalau bukan rofa, nasab, itu saja dua. Dan ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Sebelumnya kita bahas di kelas sorof sebagian belum selesai. Domir rofa munfasil yaitu ini huwa huma hum hiya huma hunna sampai ada lagi kalau belakang. Anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ini disebutnya dengan domir munfasil, ya. Domir munfasil. Maksudnya apa? Kalau ada huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum sampai ana nahnu, itu pasti dia domir dalam keadaan rafa. Itu maksudnya, ya. Dalam keadaan rafa. Kemudian domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil. Perhatikan, kalau ada iya, ya, ada iya, kemudian setelahnya domir tersebut kedudukannya adalah maf'ulun bih atau nasab, ya, dalam keadaan nasab. Contohnya misalkan iyyaka na'budu, gitu ya. Iyyaka na'budu, maknanya berarti asalnya na'buduka, gitu ya. Na'buduka. Ini domir-domirnya itu iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Sampai ke bawah sini sebelahnya ya. Iyyaka untuk anta, iyyakuma, iyyakum, antum, iyyaki, anti, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, fa iyyaya fattaqun wa iyyaya fattaqun, gitu kan? Jadi iyyaya sama iyyana ini domir mansub semua, domir nasab. Jadi domir yang terpisah atau munfasil itu dia hanya ada dua, dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan nasab nantinya. Mafhum ini huwa huma maknanya mafhum ya. Ini sudah ada artinya. Dia satu, kemudian mereka dua, mereka lebih dari dua, ya lebih dari dua ya, berarti tiga mulainya. Ini Kak G apa nih? Kak G apa ini? Mana ya? Anda nggak tahu nih singkatan dari apa? Ini tiga laki-laki. Ini untuk laki-laki ya. KG ini ada keterangannya nggak di bawah? Kata ganti. Oh, kata ganti. Sohe. Oh, nama ini. KG kata ganti orang ketiga laki-laki, dia atau mereka. Nah, sah. KG itu kata ganti. Maksudnya ini sebenarnya sama dengan yang kita pelajari di sorof ya, sama. Cuman kita belum mempelajari domir nasab sama domir jernya saja. Huwa huma hum ya, ini kita sudah paham, sudah ngerti. Ya, dan dia selalu rafa. Kemudian domir nasabnya yang ini, iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahuna sampai iyyaka, iyyaki sampai iyyaya, iyyana itu ya. Ini domir nasab. Kemudian domir muttasil. Domir muttasil ada domir rafa. Domir rafa muttasil. Perhatikan kalau domir rafa muttasil itu adanya di kalau di sini lihatnya itu fi'il madi ya, di fi'il madi. Seperti ini misalkan nasara. Mana domirnya ini? Domirnya nasara huwa. Nasara apa? Huwa.
Huwa. Kalau huwa nggak pakai alif. Nah, berarti Nasoro pakai alif. Huma ya. nah ini untuk huma. Nah, untuk huma. Jadi domirnya mana? Domirnya ini. Alif. Fa'ilnya gitu ya. Fa'ilnya alif. Jadi alif isnen dia domirun, disebutnya gini, domirun muttasilun ya, fi mahalli raf'i fa'il, nanti begitu. Yang nasaru juga sama, domirnya adalah waw. Waw. Nasarata domirnya adalah alif ya. Taknya hanya menunjukkan muannas. Nasarna na. Na an-niswah, nun niswah. Kemudian nasarta, kalau ini tak ya. Nasartuma tu. Tak juga sama. Ma-nya ini ma menunjukkan musanna, dua orang. Nasartum tu, ini fa'ilnya, domirnya. Mimnya ini menunjukkan jama laki-laki. Nasarti ti, ini domirnya. Nasartumatu ya. Ma-nya menunjukkan dua orang perempuan, atau intinya menunjukkan dua orang. Nasartunna ini tu ya. Nunnya menunjukkan perempuan. Nasartu ana, nasarna nahnu. Jadi domirnya yang ini ya, domirnya yang ini disebutnya dengan domir domir muttasil gitu. Maksudnya muttasil apa? Nyambung di kata kerjanya gitu ya. Itu muttasil. Jadi muttasil artinya nyambung gitu ya. Kemudian domir muttasil dalam keadaan nasab, mansub. Contohnya misalkan nasarahu, perhatikan kalau kita katakan nasarahu. Nasara di sini sudah ada domir atau fa'ilnya ya. Yaitu untuk siapa? Huwa gitu ya. Kalau kita maknanya, kalau kita artikan nasarahu artinya dia menolongnya gitu. Hu-nya yang ini berarti ya ini dia domir nasab dalam keadaan mansub. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ulun bih, objek. Ya. Jadi nasara dia menolong, hu yang ditolongnya. Itu maksudnya. Jadi nasarahu dia menolongnya, hu-nya yang ini. Hu ini dia berarti domir muttasil mansub. Gitu ya. Kemudian nasarahuma sama ya. Nasarahuma, perhatikan ya. Nasarahuma bukan nasara tidak. Kalau nasara tadi ada alifnya nih. Tapi nasarahuma, kalau nasarahuma berarti di sini nasara fa'ilnya masih huwa. Masih huwa. Jadi nasarahuma artinya dia menolong mereka berdua. Mereka berdua yang menunjukkan mereka berdua adalah humanya. Maka humanya ini dia menunjukkan domir muttasil dalam keadaan nasab. Kenapa? Karena dia sebagai objek maf'ul. Nasarahum juga sama ya. Nasarahum dia menolong mereka, sama. Nasaraha dia menolongnya perempuan. Nasarahuma dia menolong perempuan berdua. Nasarahunna dia menolong mereka perempuan banyak. Kemudian ke bawahnya nasaraka sama, nasaraka juga sama. Dia menolong anta. Nasarakuma dia menolong antuma. Nasarakum dia menolong kalian. Nasaraki dia menolong anti. Nasarakuma dia menolong kalian berdua. Nasarakunna antunna dia menolong antunna. Kalian perempuan banyak, 3 ke atas. Nasaroni dia menolong saya. Nasarona dia menolong kami. Jadi semuanya ini ujung-ujung domirnya ini dia domir muttasil domir muttasil nasab gitu ya, atau mansub dalam keadaan mansub atau nasab. Paham? Insyaallah. Insyaallah ya. Nanti lebih jelas lagi kita insyaallah. Intinya kalau ada domir, ini kaidahnya ya. Kalau ada domir nyambung dengan fi'il, dia dalam keadaan nasab. Kalau ada domir nyambung dengan isim, dia dalam keadaan jer. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada domir nyambung dengan fi'il seperti ini, nasarahu, nasara ini fi'il, berarti hu-nya dalam keadaan nasab. Tapi kalau ada domir nyambung dengan isim, contohnya misalkan baladuhu ini ya. Baladuhu, maknanya apa ini baladuhu? Kotanya.
Iya, kotanya atau negerinya gitu ya. Nah, negaranya gitu. Wa baladuhu negaranya. Maksudnya apa? Negara dia gitu ya. Negara dia. Maka balad di sini kedudukannya adalah mudhof. Mudhof ya. Nah, mudhof dan hu-nya ini apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaihi majrur. Gitu kan? Mudhofun ilaihi majrur. Maka kesimpulannya kalau ada domir nyambung dengan fa'il dia domir nasab. Kalau ada domir nyambung dengan isim dia domir jer, ya, domir jer dan domir muttasil dalam keadaan majrur. Kenapa? Karena kedudukannya mudhofun ilaih. Sama semuanya juga baladuhuma, baladuhum, baladuha, baladuhuma, baladuhunna sampai baladuka gitu ya. Baladuka artinya negaramu, baladukuma, baladukum, baladuki, baladukuma, baladukunna, baladi, baladuna. Baladi artinya negaraku, baladuna negara kami. Perhatikan domir-domir ini. Yang paling penting menghafal domirnya nih. Domir untuk huwa laki-laki, dia laki-laki adalah hu. 2 orang huma, 3 orang hum, ha, huma, hunna gitu. Ini domir-domirnya ya. Jadi nggak jauh beda dengan untuk orang ketiga ya. Untuk orang ketiga berarti untuk huwa domirnya hu, yang ini huma hum, hiya ha, gitu saja. Yang lainnya sama, huma hunna. Untuk orang kedua anta ka, ka kuma kum, ki kuma kunna, ki kuma kunna, ana. Perhatikan ana ketika dalam keadaan untuk ana ya, untuk ana dalam keadaan mansub iya ya. Kalau dalam keadaan nasab yang nyambung dengan domir ini nasarani ada ni-nya ya, ada ni-nya. Kemudian kalau nyambung dengan isim langsung ya. Misalkan doroba nyambung dengan saya misalkan ya, dia memukul saya kan yang menunjukkan sayanya kan ya gitu ya, bukan langsung dorobi, tidak ya. Tapi ditambah nun, namanya nun wiqayah gitu ya. Ini nun wiqayah namanya. Jadi tulisannya doroba baru ditambah ni, ini tambah nun wiqayah, dorobani gitu ya. Ini kalau fi'il. Tapi kalau isim langsung. Kalau isim langsung. Misalkan maktabun meja. Meja saya berarti tinggal langsung ditambah dengan ya saja. Ya, huruf akhirnya dikasrohkan menjadi maktabi. Nah, gitu. Maktabi. Itu ya bedanya. Jadi kalau nyambung dengan domir dia harus ditambah dengan nun wiqayah supaya tidak merubah makna. Paham ini untuk domir-domir? Ada pertanyaan silakan. Ini domir apa tadi? Domir zahir ya, domir yang nampak, yang jelas. Domir yang nampak, yang jelas. Ini semuanya nampak nih. Huwa humahum ini semua nampak, hu. Kemudian domir nasab munfasil nampak ini semua, haknya. Kemudian perhatikan nih ya, untuk domir rafa muttasil untuk huwa nggak ada. Tapi untuk humanya disebutnya dengan domir zahir dia ini, alif nampak, waw nampak, alif nampak, nunnya nampak. Di semuanya nampak. Ada pertanyaan dulu di sini? Silakan. Ustaz, yang untuk domir munfasil yang di yahu itu, iya di sini artinya apa sih? Iya itu kalau kita artikan nggak bisa diartikan secara satu ya, nggak bisa selain kata yang untuk iyanya seperti apa lagi? Misalkan, jadi iya ini sebenarnya tergantung kalimat nantinya ya, jadi nggak bisa diartikan satu-satu. Seperti misalkan iya kana budu, iya ka na'budu,
na'budu, kita artikan di sini hanya kepadamu, begitu kan ya? Hanya kepadamu. Maknanya tidak mesti hanya ya, tapi maksudnya adalah kepadamu, kepadanya. Kalau hu berarti kepadanya gitu ya. Jadi iyyaka ini kalau ada iya menunjukkan domir ya. Domirnya ini, domir ka-nya ini atau yang lainnya ya, dia dalam keadaan mansub. Jadi boleh kita artikan hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Asalnya adalah begini. Na'buduka. Nah, gitu ya. Asalnya begini. Na'buduka. Ka-nya dikedepankan maka harus ditambah dengan iya. Tidak bisa ka na'budu. Salah ya. Misalkan ka na'budu wa kana nasta'im. Salah. Jadi ka-nya ini kalau mau dikedepankan dia harus pakai iya nomor langsungnya. Itu maksudnya. Jadi asalnya iya kana na'budu ini sama kalimatnya dengan na'buduka begitu. Bisa kita artikan hanya kepada gitu ya, hanya kepada. Iya hanya kepada Musa. Karena dia nasab kan, nasab. Naam, seperti itu. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Mafi, taib. Mafhum ya? Taib. Pahami ini ya, yang ujung-ujungnya hu, huma, hum, ha. Perhatikan hu untuk huwa laki-laki, ha untuk hiya dan sebagainya. Ini hafalin domir-domir ini karena banyak domir. Terus selanjutnya. Mau tanya lagi Ustaz. Nah. Kan jadi kalau misalnya masuk kalau domir mutasil itu kan kayak fi'il madi atau fi'il mudore. Nah makanya kalau misalnya domir munfasil, kalau kita nggak tahu artinya maksudnya iya ini fi'il juga atau isim gitu. Maksudnya Isim, karena kan isim. belakangnya juga hampir sama huma hum gitu. Iya. Gimana tuh Ustaz? Untuk iya masuknya kalau nggak salah ke isim ya. Iya ini sebenarnya dikhususkan untuk domir nasab saja. Untuk kata-kata yang lainnya ada nggak yang pakai iya? Nggak ada ya, nggak belum nemu kata-kata yang lainnya yang pakai iya selain ini gitu, selain domir yang nasab, apa? Ada kata nggak? Kata yang lain nggak? Contohnya yang pakai kata iya. Biar kita tahu kedudukannya apa. Buat isim kan bajuku, misalnya bajunya itu masuknya ke nanti mutasil atau munfasil. Bajunya. Ya. Kalau bajunya berarti gini, perhatikan. Kalau bajunya, perhatikan. Berarti kan sau buhu gitu kan? Sau buhu gitu kan bajunya ya? Kalau ini jelas, kalau bukan iya itu jelas. Kalau saub, ini dia apa? Ya. Saub ini apa bentuknya? Isim. Isim. Nah. Kalau dia isim, berarti domirnya ini domir apa? Huwa. Nah, domirnya domir huwa, maksudnya kedudukannya apa? Masuknya kemana di sini? Mutasil. Ke mutasil yang mana? Yang mana? Mutasil yang jer. Yang jer. Gitu. Naam, yang jer ini. Naam. Iya. Jadi kalau ada isim nyambung dengan domir, masuknya ke sini jer. Tapi kalau ada domir nyambung dengan fiil, masuknya ke nasab. Gitu. Tapi untuk iya di sini khusus dia ya, khusus untuk nasab saja. Iya, domir munfasil untuk nasab. Gitu. Jadi kalau ada iya, dia pasti domir munfasil, itu saja. Jadi contohnya cuma kayak itu doang aja ya, yang munfasil. Nah, ini contohnya yang tahu cuma iya karena budu, iya karena stain itu ya. Yang lainnya ada yang nemu nggak? Contohnya. Biar kita pahami apakah dia kedudukannya apa. Jadi iya itu khusus ya. Jadi intinya kalau ada kata iya kemudian nyambung dengan domir, ini dalam keadaan nasab maf'ulun bih. Dalam keadaan nasab maf'ulun bih untuk domir munfasil. Ingat ya, ini domir munfasil.
Kalau yang dhamir muttasil dalam keadaan nasab, itu dia nyambung dengan kata kerja sebelumnya. Ya, nyambung dengan kata kerja. Jadi kata kerja nyambung dengan dhamir, dhamirnya dia dhamir muttasil mansub. Dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Mafhum? Ada lagi pertanyaannya? Insyaallah ya. Baik, kita teruskan. Di halaman selanjutnya ini tadi keterangannya ya. Kagak itu kata ganti. Ba atau B. Adapun dhamir mustatir, ingat tadi dhamir dohir ya, dhamir yang nampak jelas. Adapun dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan. Tersimpan itu maksudnya mustatir itu nggak kelihatan ya. Istataro artinya tertutup. Terdapat pada fiil berikut. Nah ini ya, terdapat pada fiil ini. Kita lihat. Yang pertama, fiil madi untuk apa? Huwa dan hiya. Oh ini ada ya. Huwa dan hiya. Dia domirnya domir mustatir. Jadi domir mustatir takdiruhu huwa gitu kan? Biasanya gitu. Misalkan nih, fa'ala fiil madi mabni alal fathi. Kemudian wal fa'il domirun mustatirun. Kita sebutnya mustatir. Wal fa'il domirun mustatirun takdiruhu huwa gitu. Mafhum maksudnya? Nih takdiruhu huwa. Nah, gitu ya. Kemudian untuk hiya juga sama. Fa'alat misalkan ya. Berarti fa'alat dia fi'il madi mabniun alal fathi. Kemudian wal fa'il domirun mustatirun takdiruhu hiya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ada tak ini menunjukkan hiya. Darosat juga sama, darosa ini sama. Yang kedua di fi'il mudhari. Di fi'il mudhari ini dhamir mustatirnya yaitu yaf'ulu yansuru taf'ulu tansuru. Itu untuk apa? Untuk hiya dan huwa juga sama. Untuk hiya dan huwa juga sama. Misalkan yaf'ulu fi'il mudhari marfu gitu kan, litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wal fa'il, nah ini sebutkan ya, wal fa'il dan fa'ilnya domirun. Nah ini sebutkan ini, domirun mustatirun takdiruhu huwa. Karena kita tahu dalamnya ini ada huwa. Yansuru juga sama, yansuru fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian wal fa'il domirun mustatirun takdiruhu huwa. Taf'ulu sama tansuru juga sama. Berarti taf'ulu fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammah litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Begitu. Ini juga sama tansur. Ini pahami di saraf ya. Jadi yaf'ulu ini untuk siapa, taf'ulu untuk siapa. Kemudian dhamir mustatir di anta taf'ulu tansuru. Kemudian di ana dan nahnu. Misalkan taf'ulu kita tahu ya. Perhatikan nih taf'ulu sama dengan hiya ya. Ini bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dari kalimat gitu ya. Dari kalimatnya. Jadi siapa yang dipintanya, hiya atau anta gitu. Misalkan kalau anta taf'ulu berarti fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Tinggal disebutin aja ya. Domirun mustatirun takdiruhu anta. Maksudnya apa mustatir? Mustatir itu artinya domirnya dalam sini. Ya, tertutupi, tersimpan namanya. Tersimpan atau mustatir itu artinya tertutup. Jadi nggak nampak itu maksudnya. Kemudian tansuru juga sama ya. Tansuru juga sama berarti dia domirun mustatirun takdiruhu anta. Kemudian di fi'il amr untuk anta ya. Di fi'il amr untuk anta, khusus untuk anta ya. Kalau untuk antuma itu ada alif wasana. Seperti if'al gitu ya. Berarti fi'lul amri mabniyun 'ala sukun gitu ya. Fi'lul amri mabniyun 'ala sukun, kemudian wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. If'al. Unsur juga sama. Unsur dhamirun wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ini paham kita insyaallah. Kemudian untuk ana fi'il mudhari untuk ana af'ulu.
Ini fi'il mudhari marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Yang naf'ul juga sama. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Catatan, perhatikan catatan sini. Hum dan hunna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak, maka menggunakan hiya. Tidak memakai hum. Misal, maksudnya gini. Al-auladu fil madrasah. Ya, al-auladu fil madrasah. Al-aulad kita bisa ganti dengan domir. Ya, kita bisa ganti dengan domir. Taib. Al-aulad, intinya begini. Kalau dia al-aulad ini berakal, maka gantinya dengan hum atau huna, gitu ya. Tergantung apa dia muannas atau mudzakkar. Itu saja. Tapi kalau tidak berakal seperti aklam, ini dia jamak ya. Jamak. Kita bisa ganti domirnya hiya atau huwa, tergantung mudzakkar atau muannasnya. Kalau huwa tidak ya, hiya saja. Karena jadinya kata kerja. Kalau huwa itu kan mufrad. Jadi kalau isim jamak gitu ya. Isim jamak tidak berakal masuknya ke muannas. Jadi pakainya hiya saja, bukan huwa. Contohnya misalkan al-aulad. Al-aulad ini kita bisa ganti domir. Domirnya bisa hunna atau hum. Ya, domirnya bisa hunna atau hum. Baik. Kalau syaratnya ya, kalau dia berakal. Sekarang lihat, aulad ini berakal. Iya, benar. Aulad berakal. Baik, aulad ini apa nih? Laki-laki atau perempuan? Oh, aulad ini adalah laki-laki. Berarti kita gantinya dengan domir hum. Naam. Kalau untuk hunna apa contohnya? Contohnya misalkan al-walidat misalkan ya. Al-walidat. Intinya untuk muannas ya. Al-walidat atau at-thalibat misalkan ya. Kita ganti dengan at-thalibat. At-thalibat fil madrasah misalkan ya. At-thalibat fil madrasah. Maka ini at-thalibat kita ganti dengan domirnya apa? Hunna. Itu. Ya, karena at-thalibat berakal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan benda yang tidak berakal intinya ya, seperti aklam ini, maka aklam karena dia tidak berakal, maka jangan gunakan untuk domir hum atau hunna. Walaupun dia jamak ya, tapi gunakan hiya saja cukup.